tutorialnya itu bagaimana caranya agar video atau konten yang kita upload ke YouTube mudah ditemukan. Bagaimana caranya? Ikuti terus, jangan sampai gagal paham. Lanjut untuk tutorial atau cara bagaimana agar video yang kita upload ke dalam YouTube atau channel kita itu mudah ditemukan. Nah, ini untuk teman-teman semuanya yang khususnya yang pemula, terkadang sudah upload tapi penontonnya sedikit, bahkan sampai tidak ada yang nonton. Karena apa? Karena video atau konten yang kita upload tidak mudah ditemukan oleh orang lain, bahkan oleh teman kita sendiri yang mencarinya. Nah, bagaimana agar video atau konten kita mudah ditemukan? Langkah yang pertama, teman-teman semuanya, kita buka dulu browsernya ya. Setelah browser, kita masuk dengan menggunakan email, tentunya email yang digunakan untuk YouTube juga bisa, untuk channel atau email yang lain juga bisa, yang penting browser ya sudah terbuka. Nah, untuk YouTube sendiri sudah memberikan keterangan bagaimana sih agar video kita mudah ditemukan. Di sini tip ya, ini bantuan dari YouTube. Jadi di sini yang pertama memberikan tip bagi teman-teman semuanya, khususnya yang pemula ya, bahwa YouTube itu mencocokkan setiap penonton dan berbagai minatnya. Tujuannya adalah membuat orang penonton lebih banyak video yang mereka sukai sehingga mereka kembali ke YouTube secara rutin. Nah, maksudnya di sini ketika ada video yang ditonton oleh penonton itu akan muncul kembali ya. Jadi YouTube memberikan suguhan atau tontonan kepada penonton yang menyukai video yang ada di YouTube. Jenis video apa yang disukai oleh sistem YouTube? Jadi sistem YouTube itu tidak memiliki preferensi terhadap jenis video yang dibuat oleh kreator ya, untuk kita semuanya sebagai pemula, dan juga tidak memilih format tertentu, tidak ada formatnya video tertentu bagaimana video itu mudah ditemukan, itu tidak ada formatnya. Video diberi peringkat berdasarkan performa dan personalisasi penonton, termasuk histori, penelusuran, dan tontonan. Jadi YouTube itu memberikan perangkat berdasarkan penonton yang menonton, baik melalui penelusuran atau video yang ditonton. Nah, video yang ditonton setelah kita menutup YouTube dan kita membuka kembali YouTube itu akan muncul. Nah, ini memanjakan penonton, seperti itu ya yang dimaksud YouTube. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara YouTube mempersonalisasikan rekomendasi. YouTube mengambil banyak sinyal dari penonton dan merekomendasikan video dengan memahami video yang pernah disukai penonton sebelumnya. Dengan demikian, sistem dapat menampilkan video yang kemungkinan besar akan dinikmati penonton. Video yang sering ditonton bersama. Selanjutnya, sistem dapat mengidentifikasi video yang kemungkinan akan ditonton oleh penonton tetapi belum pernah dilihat olehnya ya. Seberapa banyak channel atau topik yang ditonton pengguna. Dengan demikian, sistem dapat mengidentifikasi konten yang akan direkomendasi kepada penonton. Nah, dari tiga keterangan ini, yang pertama itu YouTube ya, itu menampilkan video yang kemungkinan besar disukai oleh penonton ya. Kemudian yang kedua, YouTube video yang sering ditonton bersama ya. Jadi mengidentifikasi semuanya ya, kemudian akan kembali ditonton tetapi belum pernah dilihat oleh penonton ya. Jadi banyaknya penonton dalam satu video
siapapun yang nonton, viewernya banyak. Nah, itu akan menjadi salah satu rekomendasi agar penonton baru itu menontonnya. Nah, ini maksud yang kedua. Kemudian yang ketiga, topik yang ditonton pengguna ya. Jadi banyak channel atau topik yang ditonton pengguna. Jadi pengguna atau penonton itu menonton seberapa banyak channel atau topik yang ditonton. Tentunya dari sekian jumlah tontonan itu mana yang lebih banyak ditonton. Nah, itulah yang nanti akan disuguhkan ya. Kemudian bagaimana sistem YouTube mengamati perform video. Sistem kami atau sistem YouTube melihat performa video saat direkomendasikan kepada penonton. Misalnya saat video direkomendasikan kepada penonton, apakah mereka memilih untuk menontonnya, mengabaikannya, atau mengklik tidak tertarik. Nah, kemudian kami melihat apakah penonton tetap menonton atau tidak. Sistem kami menggunakan rata-rata durasi tonton dan rata-rata prosentase ditonton sebagai sinyal untuk memutus peringkat. Terakhir, kami akan melihat apakah penonton menikmati video tersebut atau tidak berdasarkan suka atau tidak suka dan hasil survei setelah menonton. Jadi YouTube mengamati perform video, apakah rekomendasinya tinggi atau rendah, itu tergantung dari jumlah rata-rata video yang ditonton ya, durasi waktu. Contoh misalnya saya mengupload video durasi 10 menit, kemudian banyaknya penonton dalam video saya itu rata-rata menontonnya hanya 3 menit. Nah, ini akan berpengaruh pada prosentase rekomendasi. Tapi apabila video yang diupload saya misalkan 10 menit, rata-rata durasi yang ditonton oleh penonton itu lebih dari 50%, maka itulah rekomendasi nanti akan tinggi ya. Kemudian dari jumlah suka atau tidak sukanya ya. Jadi penonton ketika sedang menonton YouTube, apabila Anda semuanya atau saya ketika sedang menonton YouTube ya, sebagai rasa terima kasih ya, sudah diberikan suguhan. Karena yang namanya kreator itu ya, tingkat kreatifnya itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya untuk mengedit sehingga jadilah satu video atau konten yang ditonton oleh kita. Maka jangan istilahnya membiarkan saja begitu saja, tapi kita ucapkan terima kasih dengan like atau menyukainya. Itu sebagai bentuk bahwa saya suka terhadap video yang dibuat. Nah, ini nanti akan menjadikan perform video kita itu terlihat baik ya oleh pengamatan YouTube. Kemudian faktor eksternal apa yang mempengaruhi jumlah pengguna yang melihat video Anda? Yang pertama di sini ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama adalah minat topik. Jadi minat topik adalah jumlah orang di seluruh dunia yang tertarik dan menonton video tentang topik tertentu. Jadi contoh misalnya saya mengupload video atau konten tentang topik A. Nah, jumlah tontonan itu terbanyak ya, sehingga nanti video saya itu nanti akan direkomendasikan atau akan lebih mudah ditemukan oleh penonton. Beberapa topik memiliki daya tarik yang lebih luas daripada yang lain, dan daya tarik tersebut dapat berubah seiring berjalannya waktu ya. Jadi yang namanya topik itu tergantung dari waktu. Contoh misalnya sekarang sedang trending topik A ya, maka nanti bisa jadi itu video yang nanti akan menjadi viral atau banyak penontonnya.
Kemudian kompetisi, sistem YouTube memberikan peringkat pada video dari semua channel yang mungkin ditonton oleh penonton ya. Jadi memberikan peringkat ya kepada channel yang sering ditonton oleh penonton. Meskipun matrik pada video Anda baik, tayangannya mungkin lebih sedikit jika video dari channel lain performa lebih baik ya. Kemudian tren musiman, trafik YouTube dapat berubah pada waktu atau musim yang berbeda ya, karena memang musiman ya. Pikirkan penonton Anda seperti negara tempat mereka tinggal atau apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan perkirakan fluktuasi penayangan selama hari libur besar. Nah, di sini tren musiman ini kita sebagai kreator ya, itu harus bisa melihat tren yang sedang rame dalam satu negara, satu wilayah, atau satu tempat, atau di mana kita tinggal. Itu dilihat mana yang sedang rame, trennya itu apa. Nah, kita bisa membuat video atau konten tersebut sehingga nanti channel kita atau konten kita itu mudah ditemukan atau mendapatkan rekomendasi banyak atau tinggi, sehingga nanti penonton yang belum pernah melihat atau belum pernah mencari channel kita, video kita akan terlihat ya, itu. Kemudian yang selanjutnya, faktor apa yang mempengaruhi cara video direkomendasikan. Nah, ini teman-teman semuanya ketika melihat analitik ya dalam studio YouTube kita, terkadang kita melihat rekomendasi itu ada yang tinggi, ada yang rendah, dan itu berubah sewaktu-waktu ya, tidak dalam waktu tertentu, tapi sewaktu-waktu bisa berubah tinggi rendahnya suatu rekomendasi konten yang kita upload. Nah, ini sistem YouTube dipengaruhi oleh histori tontonan penonton, metrik engagement atau performa video, dan faktor eksternal yang pada akhirnya mencoba membantu penonton menonton video Anda ya. Ini jadi histori tontonan ya. Histori itu adalah sejarah ya. Sejarah atau bahasa kita itu video ditonton, kemudian besok ditonton lagi, besok ditonton lagi. Nah, ini akan menjadikan mempengaruhi rekomendasi terhadap video kita ya. Kemudian saran yang terakhir ini, saran dari YouTube atau bantuan dari Google. Fokuslah pada hal yang disukai penonton Anda. Jika Anda melakukan dan orang menonton video Anda, rekomendasi akan mengikuti. Tayangan pada diri Anda, video mana yang paling disukai penonton, seberapa sering mereka menonton channel saya. Untuk membantu Anda menjawab pertanyaan ini, pastikan untuk mengenali penontonnya. Jadi di dalam YouTube Studio sebenarnya sudah lengkap ya. Ada seberapa besar frekuensi jumlah penonton yang menonton video kita. Nah, itu yang akan menjadikan satu rekomendasi terhadap video atau konten yang kita upload itu akan baik. Maka kita sebagai kreator di dalam YouTube itu harus pandai-pandai untuk melihat mana sih video yang disukai oleh penonton yang terbanyak itu mana. Maka itu yang harus kita kejar agar penonton tidak lari. Nah, itu teman-teman semuanya yang masih belajar di dalam mengembangkan channel seperti saya yang masih pemula, itu cara agar konten kita, video kita mudah ditemukan dan kemudian mendapatkan rekomendasi yang baik oleh YouTube. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sebelum saya akhiri, untuk teman-teman yang belum like, silahkan like, karena dengan like bisa membantu saya untuk semangat mengembangkan channel yang saya bangun ini. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa cepat berkembang. Demikian
yang bisa saya sampaikan. Dan akhir kata, tetap jaga kondisi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.